Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di pada hari ini. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang eh, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yang dimana saat ini kita sedang mengerjakan proyek mengenai aplikasi distributor ikan. Nah, berikut adalah kelompok-kelompok dari aplikasi distributor ikan. Nah, kebetulannya ada yang pertama ada Dwi Cahyo, kemudian ada Femi Yudiono, ada Dino, Andrian, Johandri, dan Nanda Hendrawan, serta Evin Peter. Okay, next. Nah, untuk definisi dari aplikasi Majikan sendiri, itu perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah sistem pemesanan online ikan. Nah, namanya itu aplikasi MyIkan. MyIkan merupakan perangkat lunak berbasis website untuk mempermudah dalam pemesanan bibit ikan. Oke, next. Nah, untuk fungsi produknya sendiri, untuk perangkat lunak sistem pemesanan ikan berbasis web ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain yang pertama, admin user dan customer diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat menggunakannya. Kemudian admin dapat melakukan penambahan ataupun penghapusan user. Kemudian admin dapat mengatur harga, mendiskusikan yang telah tersedia. Kemudian admin dapat membuat sebuah komentar untuk customer. Nah, kemudian ada admin dapat melihat rincian pembayaran yang telah dipesan oleh customer. Kemudian admin dapat melakukan verifikasi pembayaran. Kemudian customer dapat melihat daftar atau jenis-jenis ikan yang tersedia. Kemudian customer dapat melakukan pemesanan ikan secara online, dapat memesan dimanapun dan kapanpun. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, selanjutnya adalah sistem pemasaran pada aplikasi. Yang pertama, fasilitas login bagi admin, user, dan customer untuk menghindari penyalahgunaan hak akses. Yang kedua, menampilkan daftar pesanan ikan saya, pesanan ikan, dan tracking pesanan. Lalu yang ketiga adalah melayani pemesanan ikan secara online berbasis website. Customer dapat memesan ikan dimanapun asalkan dalam wilayah Kaltim dan kapanpun secara online, tanpa harus datang ke lokasi, dan juga transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, admin dan user dapat melihat rincian hasil penjualan selama 1 bulan terakhir. Dan dengan adanya sistem ini diharapkan pemesanan ikan dengan jenis ikan yang beragam dapat mempermudah customer memesan ikan untuk memulai sebuah jenis dan dapat membudidayakan ikan tersebut. Dengan begitu, customer tidak harus datang ke lokasi dan bisa memesannya kapan saja. Kemudian karakteristik produk, karakteristik dari pengguna sistem pemesanan online berbasis website adalah sebagai berikut. Yang pertama, admin mengolah sistem administrasi dan manajemen user. Yang kedua, customer, yaitu melakukan pendaftaran, pemesanan, dan pembayaran. Batasan pada produk, batasan dari pengembangan sistem pemesanan online berbasis website adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini bersifat website. Sistem ini menggunakan HTML, CSS, dan PHP. 3, framework, Bootstrap, dan keempat, data menggunakan MySQL. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok yang lain. Ya, selanjutnya antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai dan akan dikembangkan dengan berbasis web. User berinteraksi dengan perangkat lunak ini melalui antarmuka, penjelajah situs web, brosur. Pengguna dapat mengoperasikan menggunakan smartphone dan komputer. Coding memberikan informasi dari admin ke user melalui perintah yang diklik pada mouse atau yang diketikkan pada keyboard. Penulisan kata dalam web menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar serta keluaran dari perangkat. Diagram konteks. Nah, ini diagram RD. Selanjutnya, perangkat lunak dan keras. Perangkat yang diperlukan dalam pembuatan sistem prosesan data
dari sistem yang diusulkan adalah yang pertama Microsoft Windows 8, 10 sebagai sistem operasi. Yang kedua Visual Studio Code. Yang ketiga Bootstrap. Yang keempat MS Office sebagai pembuatan laporan-laporan. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai penunjang berupa seperangkat personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor AMD X2 4000 ke atas atau yang sekelas. Yang pertama RAM minimal 2 GB, yang kedua HDD 250 GB, yang ketiga CD-RW untuk backup data. Yang keempat monitor, keyboard, dan mouse. Terima kasih. Baik, di sini di mana tampilan awal landing page ada distributor ikan, di mana di sini ada tombol buton, di mana di sini memulai tanda berbelanja, maka akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Dan di sini di mana kita harus login dulu sebagai user agar bisa mendapatkan pilihan dari ikan tersebut. Jadi di sini ada keterangan login atau daftar. Jika belum ada akun, maka kita harus memulai daftar. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka mungkin kita langsung saja memulainya dengan login. Baik, dengan login begini, maka akan tampil login sukses dan selamat belanja. Setelah mencet OK, tampil lagi seperti ini, dan di mana di sini ada jenis ikan tersebut. Di sini ada dua pilihan, di mana ikan laut dan ikan tawar. Di sini ada ikan laut, di mana tampilannya akan seperti ini, dan di sini ada 3 pilihan ikan, di mana ikannya ada dari kakap merah, dari ikan kerapu, dan ikan bandeng. Jadi user di sini dapat memilih 3 ikan tersebut, di mana dia di sini akan belanja, maka dia akan memilih ikan tersebut. Jika dia memilih ikan salah satu ikan tersebut, maka tinggal memilih masukkan keranjang, maka tampilannya akan begini. Jika user masih ingin menambahkan belanjaannya, maka dia dapat memilih dalam kembali berbelanja. Waktunya tidak cukup. Cukup waktunya. Di mana di situ setelah kembali belanja maka akan masuk keranjang dari pilihan ikan customer tersebut. Jika ingin dia menambahkan pilihan lagi, maka dia dapat kembali ke pilihan ikan tersebut. Jika user sudah ingin berbelanja, maka dia akan membayar total belanjaan mereka tersebut, di mana di sini ada totalnya 400.000 rupiah. Maka tinggal klik belanja sekarang, dan di sini
customer dapat melihat atau dapat membayar dengan sistem transfer ke rekening mandiri tersebut yang sudah disediakan oleh admin. Jika sudah, maka admin tinggal melihat tampilan customer yang sudah berbelanja. Jadi di sini kita login admin dulu. Gimana admin ini login dulu. Jika sudah login maka akan tampilannya seperti ini, di mana yang ada pertama ada user dari buat daftar pertama tadi. Dan yang kedua ada barang, di mana di sini tampilan ingin menambahkan kategori-kategorikan. Jadi di sini ada nambah barang, di mana si admin akan menambahkan barang-barangnya, ikan-ikannya. Contoh di mana di sini ikannya ditambah ini admin tinggal membuka untuk harganya itu sendiri, admin dapat menambahkan ikan dan keterangan ukuran. Jika sudah merasa cukup, maka dapat tambahkan ikan itu. Di sini karena belum ada transaksi, mungkin dari pembeli tersebut belum ada tampil. Jika user sudah melakukan pembelian, maka user dapat melakukan komentar. Di sini di mana komentarnya dari user tersebut akan masuk ke sini. Dan jika ingin menambah admin lagi, maka admin tinggal menambahkan akun adminnya di sini. Di sini tinggal mengisikan admin, ID admin, nama, email, dan password. Jika sudah, maka keluar dari admin tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.